Tom Haye tuntut kerja keras, satu pemain cedera di TC Perdana. Pundit Vietnam remehkan timnas Indonesia. Fakta torehan gol skuad Garuda sepanjang 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tom Haye tuntut kerja keras, satu pemain cedera di TC Perdana. Kabar menarik datang dari gelandang timnas Indonesia Tom Haye yang menilai tim Garuda mampu meladeni permainan Irak. Saat kedua tim bertemu pada pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mana akan berlangsung pada 6 Juni mendatang. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda hanya membutuhkan satu kemenangan untuk mengamankan tiket ke putaran berikutnya. Sementara itu, skuad asuhan Sintayong baru saja memulai latihan perdana di lapangan ABC Komplek Gelora Bung Karno. Usai belahap bedu latihan, Tom Haye mengumbar optimisme meski harus melawan Irak yang tengah dalam top performa. Menurut saya, mereka Irak adalah lawan yang bagus. Mereka telah memperlihatkannya, tapi menurut saya, kami juga telah memperlihatkan pada pertandingan terakhir bahwa sekarang kami memiliki kualitas dan kami juga pernah bermain melawan mereka. Maka bagi saya itu adalah suatu keuntungan. Akan terjadi pertarungan, tapi itulah yang perlu kami lakukan, yakni bermain keras dan berjuang, ujar Tom Haye. Menariknya, pemain 29 tahun kelahiran Amsterdam itu mengaku merasa beruntung dapat tiba di Indonesia lebih awal. Tidak seperti sejumlah pemain lain yang merumput di luar negeri seperti JIZ maupun Justin Hubner. Sebab dengan tiba lebih awal, ia dapat lebih cepat beradaptasi dengan suhu di Indonesia. Sayangnya kabar buruk menghampiri satu pemain timnas Indonesia, yakni Yance Sayuri, lantaran harus dibopong keluar lapangan setelah terkapar saat berlatih. Setelah ditelusuri, otot pemain PSM Makassar itu tertarik. Sejauh ini latihan perdana skuad Garuda baru diikuti oleh 18 pemain. Adapun Sintayong sejatinya memanggil 22 pemain dengan potensi 2 pemain tambahan. Fakta torehan gol timnas Indonesia sepanjang 2024. Pertama, minim di laga uji coba. Sebelum Piala Asia 2023 yang digelar awal tahun 2024 ini di Qatar, timnas Indonesia melakoni 3 pertandingan uji coba internasional selama menjalani pemusatan latihan di Turki dan Qatar. Meskipun demikian, dalam 3 pertandingan tersebut, skuad Garuda kesulitan mencetak gol. Satu-satunya gol merah putih lahir saat melawan Libya, saat kalah 1-2 dicetak oleh Yaakob Sayuri. Kedua, mencuri perhatian di Piala Asia 2023. Meski relatif kurang produktivitas gol di Piala Asia 2023 kemarin, namun performa timnas Indonesia dalam turnamen di Qatar cukup mencuri perhatian. Bahkan sukses mencetak sejarah untuk pertama kalinya menembus babak 16 besar. Dari total 4 pertandingan dari fase grup sampai 16 besar, timnas Indonesia senior asuhan Sintayong mengemas 3 buah gol. Marcelino Ferdinand, Asnawi Magualam, dan Sandy Walsh menjadi aktor gol tersebut. Sayangnya timnas Indonesia dihantam 4 gol tanpa balas saat bertemu Australia di fase gugur. Ketiga, moncer di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia cukup subur di 2024 ini saat melanjutkan kampanye mereka di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Menghadapi Vietnam, timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 di Jakarta dengan gol tunggal dicetak oleh Egy Maulana Fikri. Saat gantian tandang ke Hanoi, timnas Indonesia justru menang dengan skor lebih telak atas Vietnam, yakni 3-0 dengan gol-gol dari JIZ,
Ragnar Oratmangun, serta Ramadan Sananta. Lupa sadar diri, pundit Vietnam remehkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia tak henti-hentinya menjadi sorotan rival di tengah persiapan jelang menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, performa impresif Timnas Indonesia di tahun 2024 masih dianggap jelek oleh salah satu pengamat sepak bola Vietnam yakni Quang Huy, padahal sudah dibantai berkali-kali. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda telah menjalani pemusatan latihan dengan beberapa pemain keturunan yang telah bergabung. Tampak Sandy Walsh dan kawan-kawan tak sabar menghadapi Irak dan Filipina. Menariknya, di tengah persiapan tersebut, pakar sepak bola Vietnam yakni Quang Huy turut mengomentari kekuatan Filipina dengan para pemain naturalisasi barunya. Secara khusus, berawal dari Quang Huy mengulik gaya bermain seperti apa yang diterapkan Kim Sang-sik selaku pelatih baru Vietnam pengganti Philippe Troussier. Menurut Quang Huy, Kim Sang-sik dinilai bakal lebih mudah memimpin Vietnam untuk menghadapi Filipina, meski lawan diperkuat banyak pemain naturalisasi. Dan disinilah sosok yang juga merupakan salah satu komentator kondang Vietnam ini menyinggung kekuatan timnas Indonesia. Filipina masih belum bisa melakukan naturalisasi seperti halnya Indonesia, dan bahkan Indonesia sebelum terlihat lebih baik berkat pemain naturalisasinya. Mereka juga masih bermain jelek meski banyak pemain naturalisasi, ujar Quang Huy. Tentu Quang Huy terkesan menganggap performa timnas Indonesia jelek. Pakar sepak bola ini seperti tak melihat kenyataan yang terjadi. Sebab Vietnam sejatinya sudah berkali-kali dipecundangi timnas Indonesia, mulai dari Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nasib Vietnam sendiri sedang di ujung tanduk, berpotensi besar tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya timnas Indonesia yang berpotensi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, mengkoleksi 7 poin hasil dari 4 laga. Bahkan skuad Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk membuktikan diri lolos ke babak berikutnya.